Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatia Nurbrishna dengan NIM 191221001. Di sini saya izin untuk memaparkan hasil review dokumen rencana strategis RSUD Dr. Sudono Madiun tahun 2021 hingga 2024. Oke, untuk urutan presentasinya atau urutan pemaparannya, di yang pertama ada profil singkat mengenai dokumen rencana strategis, lalu kedua ada hasil analisis lingkungan internal dan juga eksternal, kemudian dilanjutkan dengan analisis dari kelebihan dan juga kekurangan hasil analisis yang sudah dilakukan, lalu selanjutnya akan dilanjutkan dengan usulan perbaikan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Oke. Yang pertama kita akan membahas mengenai profil singkat dokumen rencana strategis RSUD Dr. Sudono Madiun. Untuk identitas dokumen sendiri, nama dokumen ini sudah dicantumkan di awal yaitu rencana strategis RSUD Dr. Sudono Madiun 2021 hingga 2024. Untuk tim penyusunnya sendiri merupakan tim RSUD Dr. Sudono Madiun, Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Nah, untuk kedudukannya adalah UPT, khusus di bawah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Nah, selanjutnya kita juga akan melihat profil singkat dari RSUD Dr. Sudono Madiun, di mana memang RSUD ini merupakan rumah sakit umum kelas B pendidikan yang ada di Jawa Timur. Jadi memang merupakan rumah sakit rujukan regional yang ada di bagian barat Jawa Timur seperti itu. Untuk akreditasinya sendiri adalah A Paripurna, lalu untuk statusnya sendiri BLUD sejak 2008. Fungsinya pelayanan kesehatan kuratif, promotif preventif pendidikan dan pelatihan, penelitian serta pengabdian masyarakat. Nah, untuk wilayah rujukannya sendiri, yaitu meliputi Ekskaresidenan Madiun, yaitu ada Kabupaten Madiun, terus ada Ponorogo, Pacitan, dan lain sebagainya. Dan di sekitarnya, pokoknya Ekskaresidenan Madiun seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, di sini kita akan membahas mengenai isi dokumen Rensra, di mana dokumen Rensra RSUD Dr. Sudono Madiun tadi terdiri dari 6 bab, seperti itu. Nah, untuk yang bab 4 sendiri, yang saya lingkari di bab 4 di sini, ada visi, misi, tujuan, dan juga arah kebijakan, di mana sudah dituliskan untuk visinya RSUD Dr. Sudono Madiun ini memang berfokus untuk pelayanan di Jawa Timur bagian barat. Jadi memang berfokus di wilayah regional seperti itu, seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, untuk misinya sendiri di sini ada dua. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas rujukan pelayanan kesehatan, ya, sesuai dengan memang visinya. Lalu yang kedua adalah membangun RS dengan tata kelola pelayanan publik yang profesional, bermutu, akuntabel, yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. Nah, untuk tujuannya sendiri yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Nah, untuk analisis SWOT sendiri atau analisis dari lingkungan eksternal dan juga internal itu terdapat di bab 2 yaitu gambaran pelayanan RSUD Dr. Sudono Madiun seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke hasil analisis lingkungan internal dan juga eksternal RSUD Dr. Sudono Madiun, di mana di sini sudah ditampilkan dalam dokumen tersebut mengenai pengklasifikasian dari strength, weakness, di mana di sini strength-nya ada 6 poin, lalu weaknesses-nya ada 7 poin. Nah, memang sudah dilakukan pengkategorian. Lalu selanjutnya di sini untuk lingkungan eksternal sendiri juga ada opportunities dan juga threat. Di mana untuk opportunities sendiri ada 9 poin yang sudah dicantumkan. Baik itu ada kebijakan, lalu tuntutan, fleksibilitas, dan lain sebagainya. Ada potensi pasar juga. Lalu untuk threat-nya sendiri di sini ada 7. Seperti itu. Meliputi ada sistem rujukan, tarif inasi bijis ya yang sudah kita pelajari, lalu juga ada sistem fee for service dan sebagainya. Nah, dari analisis SWOT yang sudah dilakukan tadi, untuk kemudian di dalam dokumen tersebut dilakukan scoring seperti itu. Nah, setelah scoring maka akan dimasukkan dalam diagram SWOT di mana di sini untuk koordinatnya sendiri ada di 8,6 seperti itu. Nah, 8,6 ini masuk ke dalam kuadran SO atau strategi agresif di mana RSUD Dr. Sudono mempunyai kekuatan dan juga peluang sehingga dapat memanfaatkan kekuatan yang sudah dimiliki tadi itu untuk meraih peluang dan juga mencapai tujuan organisasi yang sudah dicantangkan di depan. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan beralih menuju analisis kelebihan dan juga kekurangan, analisis lingkungan internal dan eksternal RSUD Dr. Sudono Madiun yang sudah disebutkan di bab sebelumnya. Nah, untuk analisis kelebihannya terlebih dahulu ya. Di sini analisis kelebihannya yang pertama adalah memuat analisis SWOT secara lengkap ya. Jadi tadi sudah disebutkan ada strength, ada weakness, ada opportunities, dan juga ada threat. Jadi itu ada satu kesatuan penuh. Itu ada 4 bagian di mana di situ sesuai dengan Sulistianto dan juga Khotimah 2023, di mana analisis SWOT itu terdiri dari strength, weaknesses, opportunities, dan juga threat yang merupakan alat dalam penyusunan rencana strategis dalam satu organisasi. Nah, kelebihannya kedua, di sini ada terdapat hasil perhitungan skor SWOT itu sendiri. Tadi sudah disebutkan bahwa titik koordinatnya adalah ada di 8,6. Itu merupakan hasil dari scoring di bagian sebelumnya seperti itu. Nah, ini juga selaras dengan penerapan pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan daerah yang
cantumkan dalam Permendagri nomor 86 tahun 2017 seperti itu. Di mana di sini juga dicantumkan bahwa penerapan pendekatan teknokratik itu dilaksanakan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Nah, untuk selanjutnya, di sini ada dua kelebihan terakhir, di mana yang pertama ada keterkaitan SWT dengan arah kebijakan dan juga strategi, di mana faktor internal dan juga eksternal yang tadi sudah diidentifikasi dalam SWOT itu kemudian diturunkan selanjutnya ke arah kebijakan dan juga strategi rumah sakit. Nah, ini sesuai dengan penelitian dari Shah et al. 2023, di mana analisis lingkungan internal dan eksternal ini merupakan landasan utama dalam formulasi strategi seperti itu. Nah, yang terakhir, analisis yang sudah dilakukan itu selaras dengan visi misi organisasi seperti itu. Jadi analisis lingkungan di dokumen rencana strategis itu diarahkan guna mendukung visi dan misi rumah sakit sebagai rujukan regional dan juga rumah sakit pendidikan, di mana tadi ini sudah disebutkan dalam strength seperti itu. Jadi selaras antara strength dan juga dari visinya sendiri. Nah, hal ini juga selaras dengan yang sudah dikatakan Arlini 2023. Jadi penelitian Arlini 2023, di mana analisis lingkungan eksternal dan juga lingkungan internal itu mempunyai peran yang cukup penting dalam usaha pengambilan keputusan guna mewujudkan visi misi organisasi. Dan selanjutnya, kita beralih pada analisis kekurangan atau sisi negatifnya. Tadi kita sudah membahas sisi positif, sekarang kita akan membahas sisi negatif mengenai analisis lingkungan internal dan juga eksternal. Yang pertama, ada analisis SWOT sudah menggunakan skor, tapi masih bersifat sederhana. Tadi sudah saya jelaskan bahwa memang sudah ada scoring sebelum masuk ke diagram SWOT. Tapi memang penilaiannya hanya berupa pemberian skor 1 hingga 4 tanpa adanya pembobotan dan juga skor terbobot. Di mana seharusnya analisis internal dan eksternal itu sebaiknya dilengkapi dengan pembobotan dan juga skor melalui salah satunya adalah matrik IFAS dan EFAS agar hasilnya nanti lebih objektif dan juga terukur seperti itu. Nah, yang kekurangan kedua itu adalah analisis lingkungan internal masih kurang mengacu pada standar baku sebagai tolak ukur seperti itu. Nah, beberapa kekuatan dan juga kelemahan itu diidentifikasi secara umum tanpa didukung acuan standar dan juga benchmark yang jelas. Tadi sudah dijelaskan bahwa satunya adalah kekurangan tenaga kesehatan. Nah, ini standar mengukur kekurangannya itu apa? Nah, seperti itu. Jadi memang harus diperjelas memang untuk lebih jelasnya dan juga mungkin lebih terukur. Di sini didukung oleh pernyataan dari Nilasari 2014 dalam Alfiani et al. 2023, di mana salah satu proses analisis internal adalah membandingkan informasi dengan standar perusahaan. Entah itu mungkin bisa dibandingkan dengan kebijakan yang ada atau mungkin dari kebijakan ataupun pedoman-pedoman yang lainnya seperti itu. Oke, selanjutnya, di sini ada dua kekurangan yang terakhir, di mana yang pertama, analisis lingkungan eksternal ini masih terlalu umum. Nah, di mana analisis SWOT pada aspek opportunities dan juga threat ini dapat diturunkan dari PESTEL. Ya, jadi memang seharusnya itu bisa diturunkan dari PESTEL, di mana PESTEL ini singkatan dari politik, eh, ekonomi, sosial, teknologi, dan juga lingkungan yang merupakan alat untuk mengidentifikasi dan memantau faktor-faktor makro lingkungan yang dapat mempengaruhi organisasi, sehingga peluang dan ancaman itu dapat dibedakan secara lebih komprehensif. Jadi dari PESTEL ini nanti bisa dipetakan kembali atau diturunkan dari PESTEL ini nanti diturunkan ke opportunity dan juga threat agar lebih komprehensif seperti itu. Nah, yang terakhir di sini strategi masih bersifat umum dan belum diprioritaskan berdasarkan faktor kunci, di mana strategi di dalam dokumen RISA itu hanya berhenti pada penulisan daftar strategi. Jadi setelah tadi ada masuk ke kuadran, lalu juga ada strateginya, maka itu hanya berhenti di situ dalam dokumen. Jadi tidak ada untuk apa ya, klasifikasi atau mungkin perankingan dari strategi yang dimiliki. Jadi strategi di dalam dokumen itu hanya berhenti pada penulisan daftar strategi berdasarkan kuadran dalam diagram SWOT tadi ya sudah disebutkan di depan. Nah, ini kurang sejalan dengan prinsip manajemen strategi, di mana harusnya menekankan pentingnya pemilihan strategi utama secara terukur dan juga terarah seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke usulan perbaikan analisis lingkungan eksternal dan juga internal RSUD Dr. Sudono Madiun. Di mana yang pertama, selaras dengan kelemahannya tadi atau kekurangannya tadi, yang pertama bisa melengkapi analisis SWOT dengan matriks IFAS dan juga EFAS, di mana matriks IFAS dan EFAS ini digunakan untuk memberi bobot dan skor pada setiap internal, faktor internal dan juga eksternal, sehingga hasil analisis lebih objektif, terukur, dan memudahkan pemetaan sisi strategi rumah sakit seperti itu. Nah, selanjutnya selaras dengan kelemahan yang kedua tadi, yaitu nantinya untuk penyusunannya dapat lebih mengacu pada standar baku sebagai tolak ukur seperti itu. Jadi mungkin identifikasi dari kekuatan dan juga kelemahannya harus dibandingkan dengan benchmark resmi seperti SNARS
atau standar pelayanan minimal. Seperti yang sudah kita pelajari juga sebelumnya, yang membedakan analisis lingkungan internal dan juga eksternal itu salah satunya adalah di lingkungan internal itu ada standarnya untuk membedakan atau untuk mengklasifikasikan apakah ini termasuk termasuk kelebihan ataupun termasuk ke dalam kelemahan seperti itu atau kekuatan atau kelemahan seperti itu. Nah, untuk yang ketiga itu adalah menggunakan kerangka PESEL dalam analisis eksternal di mana untuk analisis PESEL ini yang meliputi politik, ekonomi, sosial, teknologi, dan juga lingkungan, dan juga ada yang ditambah regulasi, itu dapat digunakan agar peluang dan juga ancaman itu dapat dipetakan dengan lebih komprehensif seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah menyusun prioritas strategi utama dengan metode terukur. Jadi, strategi hasil SWOT tadi perlu diprioritaskan lagi nih untuk berdasarkan faktor kunci, misalnya dengan kuantitatif, strategic, planning, matrix seperti itu atau QSPM, sehingga nanti arah strategi itu bisa lebih fokus. Jadi ada urutannya sendiri untuk strategi-strategi yang mungkin diprioritaskan seperti itu. Nah, untuk kesimpulannya adalah, seperti yang sudah kita bahas lagi, dapat disimpulkan bahwa RSUD Dr. Sudono telah menyusun analisis lingkungan internal dan juga eksternal secara sistematis melalui pendekatan SWOT yang mendukung pencapaian visi dan misi organisasi. Yang selanjutnya, terdapat beberapa kekurangan yang tadi sudah disebutkan, seperti yang pertama, SWOT masih sederhana, lalu juga ada analisis internal belum berbasis standar, lalu yang ketiga ada analisis eksternal masih terlalu umum, dan yang terakhir, strategi belum diprioritaskan secara terukur. Nah, berdasarkan kekurangan tersebut, maka didapatkan usulan perbaikan untuk analisis lingkungan internal dan juga eksternal, yaitu untuk melengkapi analisis SWOT dengan matriks IPAS-EPAS, lalu menggunakan standar baku sebagai tolak ukur analisis internal, yang ketiga menggunakan kerangka PESEL dalam analisis eksternal, dan yang terakhir adalah menyusun prioritas strategi utama dengan metode kuantitatif. Nah, ini adalah referensi yang saya gunakan untuk melakukan review. Ya, mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.